Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang interpolasi dan regresi pada mata kuliah metode numerik. Kita lihat dulu isi yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pendahuluan, lalu kita bahas polinom Lagrange, terus metode polinom Newton, metode polinom Newton-Gregory, dan yang terakhir kita bahas tentang regresi. Langsung saja kita mulai dari bab pendahuluan. Para rekayasawan dan ahli ilmu alam sering bekerja dengan data diskrit yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Data dari tabel mungkin diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan, hasil pengukuran di laboratorium, atau tabel yang diambil dari buku-buku ajuan. Nah, tentu para ilmuwan, ilmuwan khususnya ahli di bidang ilmu alam, itu sering melakukan penelitian yang datanya itu berupa data diskrit. Ya. Data tadi bisa data dari laboratorium, bisa data yang diambil dari buku-buku, atau bisa juga data yang hasil pengamatan. Nah, sekarang sebagai ilustrasi, sebuah pengukuran fisika telah dilakukan untuk menentukan hubungan antara tegangan yang diberikan kepada baja tahan karat dan waktu yang diperlukan hingga baja tersebut patah. Ini misalkan seorang ilmuwan fisika dia akan mengetes tentang ketahanan suatu baja. Baja tadi misalkan diberikan tegangan diberikan tegangan tertentu. Nah, sampai butuh berapa waktu berapa waktu baja itu akan patah. Kita akan menguji ketahanan dari baja tersebut. Nah, seperti ini tegangan satuannya kilometer per milimeter persegi. Terus ini waktu patahnya, ini dalam jam. Kita simbolkan tegangannya tadi variabelnya X dan waktu patah itu Y. Nah, di sini diberikan data kalau kita berikan tegangan 5 itu patahnya 40 jam. Lalu kita beri tegangan 10 patahnya 30 jam. 15 itu 25. 20 kilo di sini 40. 25, 18, 30, 20, 35, 22, dan 40 itu 15 jam. Oke. Misalnya dari tabel pengukuran di atas, rekayasawan ingin mengetahui waktu patah Y jika tegangan X yang diberikan kepada baja adalah 12 km per kilogram per milimeter persegi. Nah, kita sudah punya data seperti ini ya. Sekarang kita pengen tahu kalau kita kasih tegangan 12 kg per milimeter persegi, itu patahnya berapa jam ya? Nah, kalau kita lihat sebenarnya 12 itu di antara 10 sama 15 ya. Nah, terus ini 30 sama 25. Nah, kira-kira di sininya berapa gitu ya. Atau nanti ada pertanyaan lagi. Kalau dia itu 32 misalkan berapa? Atau dia bisa jadi di luar rentang ini, misalkan 45 di sini berapa? Nah, kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena kita tidak punya hubungan antara tegangan dengan waktu patah itu. Kita belum memiliki hubungannya. Nah, maka cara penyelesaiannya, masalah ini tidak bisa langsung dijawab. Karena fungsi yang menghubungkan peubah Y dan peubah X tadi tidak diketahui. Kita nggak tahu hubungan antara tegangan dengan waktu itu belum diketahui. Nah, maka salah satu solusinya adalah mencari fungsi yang mencocokkan atau fit titik-titik data di dalam tabel-tabel. Ya, berarti kita mencocokkan suatu fungsi. Ya, jadi hubungannya tadi, fungsi yang akan mau kita cari tadi, hubungannya fungsi itu harus kita cari dulu gitu ya.
supaya fungsi yang diperoleh nanti bisa menghubungkan antara variabel X dan variabel Y. Nah, sekarang pendekatannya apa? Pendekatan seperti ini di dalam metode numerik dinamakan pencocokan kurva atau curve fitting. Ya, kita punya data-data, kita mau mencari fungsi kita seperti apa sih untuk menghubungkan X dan Y tadi. Nah, ini di dalam metode numerik dinamakan dengan curve fitting atau pencocokan kurva. Fungsi yang diperoleh dengan pendekatan ini merupakan fungsi hampiran karena itu nilai fungsinya tidak setepat nilai sejati. Ya jelas, karena ini kita tadi cuma dari beberapa data gitu ya, kita bentuk fungsinya, memang kita tidak tahu hubungan aslinya seperti apa, ya jelas ini merupakan fungsi hampiran dan nanti pasti ada galat dengan data yang sebenarnya. Namun, cara ini dalam praktek rekayasa sudah mencukupi karena rumus yang benar-benar menghubungkan dua buah besaran fisik sulit ditemukan. Jadi memang tidak bisa ditemukan secara fix. Tadi misalkan hubungan antara tegangan dengan waktu patah si baja itu nggak ada hubungan secara fixnya, tidak ada. Maka dengan menggunakan pencocokan kurva ini dirasa sudah cukup menjawab bahwa untuk mencari hubungan antara variabel X dan variabel Y-nya. Nah, sekarang pencocokan kurva tidak hanya bertujuan menghitung nilai fungsi, tetapi ia juga digunakan untuk mempermudah perhitungan numerik yang lainnya, seperti menghitung turunan dan integral. Nah, tadi dari contoh yang awal tadi kita mesti menggunakan curve fitting tadi untuk mencari nilai yang lainnya. Nah, misalnya tadi di 12 atau misalnya bisa jadi kita ditanyakan di 45 tadi tegangannya berapa. Itu tujuan pertama. Nah, tujuan yang kedua selain untuk mencari nilai fungsi, dia bertujuan untuk menyederhanakan fungsi. Ya, kalau kenapa harus disederhanakan? Kalau sudah disederhanakan nanti maka kita mencari turunannya atau integralnya, itu yang contoh-contoh perhitungan numerik nanti jadi lebih mudah. Ya, jadi caranya tadi kita ubah dulu, nah baru nanti diturunkan atau diintegralkan. Misal, ini contohnya. Kita punya fungsi fx sama dengan ln 2x pangkat setengah min 4x kuadrat dipangkatkan 3 per akar 1 plus 2x pangkat 5. Nah, itu sangat kompleks ya fungsi kita ini. Ditanya turunannya terus substitusikan A berapa? Nah, gimana menurunkannya gitu ya? Itu ln-nya dipangkatkan 3 masih ada per akar. Susah gitu ya. Kita susah untuk mencari turunannya. Nah, sekarang coba kalau integralnya gimana? Integral dari 0 sampai 1 ln 2x setengah min 4x kuadrat per akar 1 plus 2x pangkat 5. Nah, kita juga akan kesusahan ya berapa mencari integral ini. Nah, akan tetapi kalau fungsi fx tadi kita dekati ke bentuk polinomial berderajat n, jadi fungsi fx kita dekati dengan fungsi polinomial berderajat n. Nah, polinom berderajat n kan bentuk umumnya seperti ini ya. A0 plus A1x plus A2x kuadrat ditambah dan seterusnya sampai ANX pangkat n. Nah, kalau sudah kita ubah ke polinomial ini, kita jadi lebih mudah menurunkannya dan mengintegralkannya. Kenapa? Karena kita sudah punya rumus, jika kita punya fungsi AX pangkat N, maka turunannya tinggal NA kali X pangkat N-1. Demikian juga, kalau kita punya integral AX pangkat N, bisa kita ubah jadi bentuk A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Nah itu ya. Jadi sekarang kita jadi lebih mudah untuk mengintegralkan maupun menurunkan karena fungsi polinomial atau fungsi pangkat. Kita sudah punya rumus untuk turunan maupun integral yang dia fungsi perpangkatan. Jadi lebih sederhana. Ya, jadi tujuannya ada dua.
Curve fitting ini bisa untuk mencari nilai fungsi yang memang belum ada, ya, atau bisa jadi untuk menyederhanakan fungsi supaya kita mudah untuk mencari perhitungan numerik, misalkan turunan maupun integral. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang bedanya apa sih? Interpolasi dan regresi. Tadi di judul awalnya disebut interpolasi dan regresi. Nah, interpolasi dan regresi itu merupakan klasifikasi dari pencocokan kurva, ya. Salah satu pencocokan kurva itu ada regresi dan interpolasi. Oke, kalau kita lihat interpolasi itu, nah titik-titik hitam ini data yang diketahui gitu ya. Titik-titik hitam ini merupakan data yang diketahui. Kalau kita lihat interpolasi ini garis yang kita peroleh, nah ini fungsi yang kita peroleh itu dia melewati setiap titik yang ada. Nah kata kuncinya seperti itu ya. Kalau interpolasi itu titik-titik tadi itu semuanya ada pada kurvanya. Berbeda dengan regresi, dia ini tidak, ya kan? Garis lurus ini tidak melalui setiap kurva. Akan tetapi ini sudah sangat mewakili, gitu ya, sudah sangat mewakili dari titik-titik ini. Kalau karena kita akan mencari hubungan X dan hubungan dari Y. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau interpolasi, dia harus melalui semua titik data yang ada. Kalau regresi tidak, tapi kita mencari garis kecenderungan dari data. Nah, seperti itu. Pencocokan kurva adalah sebuah metode yang mencocokkan titik data dengan sebuah kurva atau curve fitting. Jadi mencocokkan dengan kurva harus sama persis. Sedangkan pencocokan kurva atas dua metode, nah, jadi ada dua metode pencocokan kurva ini tadi, bisa regresi, bisa interpolasi. Kita mulai dulu dari regresi ya. Tadi regresi sih sudah kita lihat ya, gambarnya tadi seperti itu. Sekarang kita lihat penjelasan detailnya. Data hasil pengukuran umumnya mengandung galat yang cukup berarti. Nah, jadi kapan sih nanti kita pakai regresi? Kapan kita pakai interpolasi? Itu yang penting. Nah, regresi ini untuk data yang pengukurannya masih mengandung galat yang cukup berarti. Galatnya cukup besar. Atau datanya berarti tidak pas, tidak fix ya. Karena data ini tidak teliti, maka kurva yang mencocokkan titik data itu tidak perlu melalui semua titik. Nah, jadi data di sini jelas data yang enggak pas gitu ya. Kita sudah dari awal tahu bahwa data ini data yang tidak pas, tidak fix nilainya segini. Maka persamaan garisnya atau polinomial nantinya akan kita bentuk ya nggak harus melewati titik-titik itu gitu ya. Karena kan titik tadi memang nggak pas ya. Misal nih kita mempunyai data berat badan gitu ya. Berat badannya misalkan 51 kg. Apakah yakin orang yang Anda timbang tadi benar-benar 51 kg? Nah, belum tentu, bisa jadi dia 51,2 kg. Jadinya munculnya cuma 51 atau 51,9. Jadinya tetap 51. Itu ya. Jadi data kita memang data yang nggak fix, data yang nggak benar gitu, nggak benar pas itu, maka garis yang kita buat juga tidak harus melewati titik-titik tersebut. Tata ancang yang dipakai atau strategi yang dipakai adalah, nah jadi walaupun dia tidak pas melalui titik-titik itu, tapi kita harus ada strateginya, yaitu kurva yang mewakili kecenderungan titik data, yakni kurva mengikuti pola titik sebagai suatu kelompok. Nah jadi garisnya tadi ya tetap nggak sembarang gitu ya, walaupun memang titik-titiknya tidak harus dilalui, tapi garis yang dibentuk itu tidak sembarang. Garis yang dibentuk itu harus mewakili kecenderungan, ya, mewakili kecenderungan atau tren dari titik data tersebut. Nah, kurva tersebut dibuat sedemikian sehingga
selisih antara titik data dengan titik hampiran di kurva sekecil mungkin. Nah, jadi tadi karena tidak harus memotong semua titik tadi, yang penting garis itu nanti harus selisih antara garis tersebut, ya, selisih antara garis tersebut dengan data asli kita itu selisihnya total ya. Nah, ini dikatakan ini total galatnya, total selisihnya harus yang paling minimum, seminimum mungkin. Metode pencocokan kurva seperti ini dinamakan regresi kuadrat terkecil, least square regression. Jadi di sini ada regresi kuadrat terkecil. Nah, kuadrat terkecil ini artinya dia galat terkecilnya ya. Nanti kalau kita lihat yang dikuadratkan terkecil itu sebenarnya galatnya. Jadi kita tetap galatnya antara titik kita, data kita di X1, Y1, X2, Y2 dengan garis tadi, galatnya nanti totalnya harus tetap yang paling minimum. Draw atau galat ya, draw atau galat pada data mungkin disebabkan oleh kesalahan mengukur, ketidaktelitian pada alat ukur, atau karena kelakuan sistem yang diukur. Jadi data-data yang memang bisa jadi karena ada kesalahan ukur ya, atau ketelitian tadi, misalkan berat badan, kalau kita mengukur berat badan pakai timbangan berat badan itu ya per kilo kan, kalau misalkan kita 51,2 kg kan nggak terbaca ya kalau yang timbangan berat badan itu. Nah, maka memang ketelitian alat ukurnya berbeda. Dan nanti memang kelakuan sistem yang diukur itu memang bervariasi bisa juga. Contoh apa? Nah, contoh tadi sudah saya sebutkan ya. Contohnya tadi berat badan. Itu kan dia nggak pas 51 kg, jadi 51,2. Atau tinggi badan, memang yakin tinggi badannya 150 cm. Bisa jadi dia 151,2 cm. Nah, kan belum tentu pas. Atau ini, tabel tegangan baja tadi, yakin tegangan bajanya tadi pas gitu ya, pas 40 kg misalkan, yakin. Nah, bisa jadi 40,1 kg atau 40,01 kg itu sudah berbeda. Ya, sekali lagi regresi digunakan untuk data yang mengandung galat. Jadi data itu memang nggak fix benar ya. Data itu memang tidak fix benar, tapi ada galatnya. Nah, sekarang kita ke interpolasi, bedanya apa dengan regresi tadi. Bila data diketahui mempunyai ketelitian yang sangat tinggi. Nah, ini ada kata kuncinya. Dia sangat teliti, dia ketelitiannya sangat tinggi. Maka kurva pencocokan dibuat melalui setiap titik. Ya, karena itu data itu udah benar ya. Udah ketelitiannya tinggi atau dijamin itu benar. Ya mau nggak mau garis yang kita buat kan harus melalui. Ya, beda sama tadi, saya ulangi. Regresi data itu nggak benar. Data itu kita yakin itu nggak benar. Ya udah, kita nggak melewati titik, kita nggak masalah. Tapi kalau interpolasi ini dijamin bahwa titik tadi data kita itu pasti benar. Ya berarti mau nggak mau garis yang kita buat harus melalui titik-titik tersebut. Persis sama kalau kurva fungsi yang sebenarnya dirajah melalui tiap titik itu. Nah, terus contohnya apa gitu ya? Yang datanya ketelitiannya sangat teliti tadi. Contohnya ya tadi disebutkan data-data yang diambil dari buku. Atau di sini suatu fungsi yang sebenarnya dirajah melalui titik-titik itu. Jadi fungsi yang dirajah itu artinya dibagi-bagi ya, titik-titiknya tadi disubstitusikan. Nah, contohnya apa? Kita katakan di sini bahwa kita menginterpolasi titik-titik data dengan sebuah fungsi. Nah, jadi kita menginterpolasi titik-titik data dengan sebuah fungsi. Jadi dari titik-titik itu kita interpolasi atau kita buat jadi fungsinya seperti apa.
Bila fungsi cocokan yang digunakan berbentuk polinom, polinom tersebut dinamakan polinom interpolasi. Nah, namanya polinom interpolasi. Oke. Contoh data yang berketelitian tinggi dan titik-titik yang dihitung dari fungsi yang telah diketahui seperti pada persamaan P51. Nah, tadi ya, kita punya fungsi fx yang mau kita turunkan susah. Kalau mau kita integralkan susah gitu ya. Tapi kan kita bisa nyari nilainya, ya kan? Kita substitusikan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Nah, itu kan jelas data yang sudah pasti benar, ya kan? Orang fungsinya sudah ada, kita substitusikan nilai X-nya, nah terus dia ada hasilnya. Maka ini data yang pasti valid, pasti benar, ketelitiannya tinggi. Atau yang kedua, dari tabel yang terdapat di dalam buku acuan ilmiah, seperti data percepatan gravitasi bumi sebagai fungsi jarak sebuah titik ke pusat bumi. Jadi misalkan data yang sudah ada di tabel, ada di buku yang fix itu sudah benar sebagai acuan ilmiah, gitu ya. Contohnya gravitasi bumi. Nah, selain dengan polinomial, interpolasi titik data dapat dilakukan dengan fungsi spline, fungsi rasional, atau pecahan, atau deret Fourier. Nah, jadi ini interpolasi itu sebenarnya tidak hanya dibatasi interpolasi polinomial ya, tapi ada interpolasi spline, fungsi rasional, dan seterusnya. Nah, tapi dalam pembahasan kali ini yang kita bahas cuma satu ya, yang interpolasi polinomial, karena sudah lazim digunakan. Oke, jadi kita sudah lihat pendahuluannya, apa sih gitu ya, mencocokkan kurva tadi kita punya data, terus kita mencari fungsinya seperti apa. Pencocokan kurva itu ada dua, regresi dan interpolasi. Regresi itu untuk data yang dia pasti ada errornya, ada galatnya. Tapi kalau interpolasi data yang fix pasti sudah benar, ya. Nah, sekarang kita ke interpolasi. Sebelum ke metodenya, ini sebenarnya belum ke metode interpolasi itu apa, kita masih lihat dulu persoalan interpolasi polinom itu seperti apa sih, ya. Di sini interpolasi polinom. Nah, misalkan nih, diberikan n plus 1 buah titik berbeda. Kita punya n plus 1 titik, yaitu x0, y0, x1, y1, dan seterusnya sampai xn, yn. Tentukan polinomial Pn, Pn x polinom berderajat n ya, yang menginterpolasikan atau melewati semua titik tersebut sedemikian rupa sehingga yi sama dengan Pni. Tahu maksudnya apa ini? Nah, yi, nah kan kalau kita sebenarnya punya titik ya. Jadi tadi kita punya data. Nah, ini data kita. Kita punya sebanyak n data ya. Ini x0, y0, x1, y1, xn, yn. Sebenarnya ini ada, kalau di tengah modus boleh xi, yi, gitu kan. Nah, di sini karena tadi titik-titik ini harus melewati polinomial yang kita bentuk, ya kan? Titik-titik ini harus memenuhi polinomial yang kita bentuk. Berarti kalau kita substitusikan x0 nanti hasilnya y0, gitu kan? Kalau kita ini kita substitusikan dengan p polinom berderajat n, ini kita mestikan x0, karena ini melewati x0, berarti kan hasilnya harus sama dengan y0 kan gitu. Nah, sama nanti kalau polinomialnya kamu substitusikan x1, ya ini harus sama dengan y1, karena tadi x1, y1 itu harus melewati polinomial yang kita bentuk, yaitu polinom berderajat n. Ya, maka kita dapat rumusnya harus sedemikian sehingga yi sama dengan pnxi untuk i dari 1 sampai ke n. Kita lanjutkan. Nah, nilai yi dapat berasal dari fungsi matematika fx seperti ln x, sin x, fungsi Bessel persamaan P61 dan sebagainya. Sedemikian sehingga yi sama dengan fpi. Ya, tadi kalau nilai dari yi
YI, XI, YI itu ya jadi bisa jadi dia dari fungsi yang sudah diketahui ya. Disubstitusikan kayak tadi nilai X-nya gitu ya, supaya kita dapat nilai Y-nya. Bisa len, bisa sin, bisa fungsi Bessel, atau tadi persamaan awal yang akar yang susah kita cari tadi ya. Nah, sedangkan Pnx disebut juga hampiran terhadap Fx ya. Jadi kalau fungsi aslinya itu si Fx-nya. Nah, Pn atau polinom berderajat n tadi itu merupakan fungsi hampiran kita. Oke, atau YI berasal dari nilai empiris yang diperoleh melalui percobaan atau pengamatan. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi ya, karena ini presisinya tinggi, nah itu bisa pertama dari ya memang dari fungsi gitu ya, kita substitusikan nilainya yang dapat ya memang pasti benar orang fungsinya sudah ada, atau yang kedua dari percobaan empiris yang dia ketepatannya atau akurasi datanya sangat tinggi. Oke, lanjut. Nah, contohnya ini. Kita punya data sebanyak N ya. Ini saya tulis. Nah, ini jadi data kita. Ada X0, Y0. Ya kan? Ada X1, Y1. Ada X2, Y2. Ada X3, Y3. Dan seterusnya. Ya. Sampai nanti kita punya Xn-1, Yn-1, Xn, Yn. Nah, sekarang gini. Titik apa tadi? Kita itu sudah punya beberapa titik, ini kita katakan ada sebanyak n titik ya. Kita harus membuat suatu fungsi yang melalui semua ke n titik tadi. Ya udah otomatis fungsi yang kita buat dia harus melalui semua titik. Jadi seperti ini ya, ini grafiknya di sini. Nah, karena dia harus melalui semua titik gitu kan, mau nggak mau harus seperti ini. Nah, ini nah, jadi fungsinya gitu ya, kalau fungsi aslinya si fx ya, itu si fx itu kita dekati dengan ini ya. Y sama dengan polinomial berderajat n. Y sama dengan Pnx. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau kita sudah dapat fungsinya gitu ya, maka nanti misal ditanya nilai saat X sama dengan A berapa? Ya gampang, tinggal PNA. Karena kita sudah punya pendekatan dari fungsi kita. Ini namanya menginterpolasi. Nah, jadi interpolasi itu ya memang nggak ada datanya di sini gitu ya. Kita bentuk fungsinya, ini namanya interpolasi. Kita ditanyakan X di A, kalau A-nya di sini. Nah, kalau ini di X sama dengan A, jadi kalau tadi data kita berhentinya sebenarnya di sini ya. Datanya berhenti di XN, YN. Nah, tapi kita mau mencari ini di luarnya. Tidak kan ya, kalau tadi ini di dalam selang kan, masih dalam X0 sampai XN, ini yang ditanya nilai PR-nya, tapi ini sudah di luar gitu ya. Ini sudah di luar dari selang yang sudah diketahui gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan mengekstrapolasi. Nah, itu jadi diperhatikan. Menginterpolasi itu berarti kita mau memprediksi titik yang masih ada dalam selang tersebut. Tapi kalau mengekstrapolasi, kita akan mencari nilai fungsi itu tapi di luar selang yang diberikan. Oke, ya, ingat-ingat itu bedanya antara interpolasi dan mengekstrapolasi. Oke, nah sekarang penjelasan detailnya ya tentang menginterpolasi dan mengekstrapolasi. Setelah polinomial interpolasi Pnx ditemukan, Pnx dapat digunakan untuk menghitung perkiraan nilai Y di X sama dengan A, yaitu Y sama dengan Pna. Ya udah polinomial dapat, maka ditanyakan nilainya saat X sama dengan substitusi aja, Pna. Bergantung pada letaknya, jika X sama dengan A,
mungkin terletak di dalam rentang titik-titik data. Jadi A itu di interval X0 sampai Xn, tadi yang paling kiri sama paling kanan. Atau bisa jadi titik tadi, A tadi, itu kurang dari X0, berarti di sebelah kirinya batas kiri, atau bisa jadi di kanannya Xn, ya, X lebih besar dari Xn. Nah, jika A-nya tadi dari X0 sampai Xn, maka itu disebut dengan nilai interpolasi. Ya, sudah saya jelaskan di awal. Kalau dia masih di interval, dinamakan interpolasi. Tetapi jika X0 tadi, atau si nilai A-nya tadi ya, kurang dari X0 dan lebih dari Xn, maka dia disebut dengan nilai ekstrapolasi. Nah, dibedakan ya istilah interpolasi dan ekstrapolasi. Interpolasi masih ada selang, ekstrapolasi di luar selangnya. Kita dapat menginterpolasi titik data dengan polinomial lanjar, polinomial kuadratik, polinomial kubik, atau polinom dari derajat yang lebih tinggi, bergantung pada jumlah titik yang tersedia. Nah, sekarang caranya menginterpolasinya tadi tergantung kebutuhan kita. Boleh polinomial lanjar atau linear, polinomial kuadratik, kubik, ya, atau yang lebih dari itu. Bergantung dari apa? Bergantung data kita. Semakin banyak data yang dimiliki, maka polinomial nanti bisa kita bentuk ke polinomial yang derajat tinggi pula. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita ke interpolasi lanjar. Jadi tadi dipecah jadi 3 ya. Linear, kuadratik, dan kubik. Nah, kita lihat itu yang linear atau yang lanjar. Oke, kalau lanjar, interpolasi lanjar adalah interpolasi dua buah titik. Nah, lanjar kita butuh dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Nah, jadi kalau dua buah titik, nah nanti ya yang terbentuk itu adalah sebuah garis lurus. Misalkan diberikan dua buah titik X0, Y0 dan X1, Y1. Polinomial yang menginterpolasi kedua titik itu adalah persamaan garis lurus yang berbentuk. Nah, ini kita punya dua buah titik, masih dua punya titik, maka kita bisa membentuk persamaan garis lurus. Nah, rumusnya P1X A0 plus A1X. Ini ya, jadi polinomialnya berderajat 1, maka cuma muncul X-nya pangkat 1, atau A0 plus A1X. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi kita punya titik X0, Y0 di sini, gitu ya. Dan X1, Y1 di sini. Kita mau mencari persamaan garis, ya. Mau mencari persamaan garis yang melalui dua titik itu. Ya udah dibikin garis lurus. Karena tadi kita interpolasinya lanjar ya, atau linear. Nah, di garis lurus saja. Nah, pertanyaannya. Terus nilai A0-nya berapa ya? Nah, kalau bentuk ini kan bentuk umumnya ya. P1 A0 plus A1X. Terus A0-nya berapa? Gitu ya. Nah, sekarang cara mendapatkan A0 ya sama mendapatkan A1 tadi dengan menyulihkan atau mensubstitusikan X0, Y0 dan Y1, X1, Y1 ke dalam persamaan linear diperoleh dua persamaan lanjar. Ya, jadi ya udah cara dapatnya dari substitusi saja ke fungsi kita gitu ya. Maka kita dapat dua buah persamaan linear, Y0 sama dengan A0 plus A1X0. Atau yang kedua, Y1 sama dengan A0 plus A1X1. Ya, tinggal substitusi aja ke nilai ke tadi bentuk kita. Y sama dengan A0 plus A1X0 tadi. Oke. Sudah. Nah, karena kita mau mencari nilai A0 dan A1, tinggal kita selesaikan pakai eliminasi. Atau gini, kalau tidak menggunakan eliminasi, sebenarnya kalian sering juga menggunakan cara determinan ya. Masih ingat ya cara determinan? Karena kita mencari A0, A1, misalnya nih kita mencari nilai A0 dulu deh, A0.
Kalau A0 itu berarti yang koefisien A0 ya kan? Koefisien dari A0 itu kita ganti dengan C-nya ya kan? Ini berarti Y0, Y1. Nah, di sini yang koefisien A1 berarti ini X0, X1 ya kan gitu. Dibagi determinan dari matriks ini kan? 1, 1, X0, X1. Nah, kita cari ini kali silang ya. Determinan kan? Berarti X1 Y0 dikurangi X0 Y1 per ini dikali X1 min X0. Nah, sama ya. Nih. Jadi boleh kalian pakai cara determinan. Oke, sekarang kalau yang A1 ya. A1 berarti yang elemen A1 ini kita ganti dengan Y0, Y1. Maka ini 1, 1. Ini diganti dengan C-nya ya, Y0, Y1. Ya, per harga mutlak 1, 1, X0, X1. Nah, maka dikali ya. Y1, Y0. Nah, Y1 min Y0. Ini sama ini X1 min X0. Nah, boleh pakai cara determinan. Kita dapat buat nyari A-nya, A1, Y1 min Y0 per X1 min X0. Dan kita dapat nilai A0-nya X1, Y0 min X0, Y1 per X1 min X0. Oke, kita lanjut. Nah, didapat persamaan garis lurus. Nah, ini persamaan garis lurusnya. Tadi kan P1 A0X ya. Nah, A0 plus A1X ya. Ini A0 kita substitusikan aja ke sini plus A1X. Nah, ini A1X. Oke, bisa ya polinom derajat satunya rumusnya ini. Oke. Nah, sekarang. Jadi kita sebenarnya sudah dapat ini ya, persamaan kita terakhir ini. Nah, ini ya, terakhir polinomial kita bentuknya seperti ini, polinom berderajat 1. Tapi kalau kita lihat kan masih ribet ya. Rumus ini masih terlalu ribet, nah maka ini bisa disederhanakan. Dengan melakukan sedikit manipulasi aljabar dapat disusun menjadi, nah ini P1 sama dengan Y0 plus Y1 plus Y0 per X1 min X0 dikali X min X0. Oke, ini dibuktikan. Oke, ini kita sudah membuktikan ya dari ini ya. Dari ini. Sebentar. Ini ya. Dari persamaan ini ya. Ini mau kita buktikan, nanti ini bisa kita ubah ya. Kita ubah ke bentuk yang ini. Oke, sekarang kita jelaskan. Oke, ini yang pertama dari soal tadi P1 sudah seperti ini ya. Nah, sekarang kita ubah, kita manipulasi. Caranya yang pertama ini cuma dikali silang aja ya. Ini tetap X1 X0 min X0 Y1 dikali ke dalam XY1 min XY0. Nah, pernya sudah sama gitu, maka bisa dijumlah ini X1 min X0. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita ubah, kita manipulasi, kita tambahkan sesuatu. Coba kita lihat. Di sini ada X1, X0 sudah sama ya. X0, X1 juga sama. Y1 ini sama juga. X min XY0. Nah, yang berbeda ini kita tambahkan ya ini. X0, Y0 min X0, Y1. Oke, ini revisi ya. Ini harusnya X0, Y0 ya. Nanti sebenarnya idenya itu sederhana gitu ya. Ini sama persis kita tambahkan dengan ini ya kan. Nah, ditambahkan dengan X0, Y0 dikurangi X0, Y0 atau ditambahkan 0 gitu kan. Kan ditambahkan 0 itu tidak merubah makna, tidak mengubah nilai. Nah, kita tambahkan 0, 0-nya itu berupa X0, Y0 min X0, Y0.
Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini yang ada Y0-nya kita keluarkan ya. Nah, ini berarti yang ini X1 Y0, ini X1 Y0 sama ini ya, kita ambil yang X0 Y0. Nah, ini. Nah, dua ini kita ambil Y0-nya, maka jadi Y0 di sini X1 min X0. Nah, sekarang ditambah. Nah, yang ini kalau dijabar ini, kalau diubah sebenarnya yang sama dengan perkalian ini. Coba deh kita cek kalau nggak percaya ya. Kita kali ini. Ini kali ke sini jadi XY1 ya. XY1. Nah, ini sudah benar. Lalu ada ini kali sini. Y1X0. Y1X0 ini minus ya. Nah, sama. Lalu yang ini dikali ke sini. XY0 ini yang minus ya. Nah, ini sama. Terus lagi yang ini X0 Y0 ini sama. Nah, sama ya, ini jadi atas bawah ini sama. Kita sudah jabarkan hasilnya sama. Nah, selanjutnya ini dibagi ya. Karena ini penjumlahan berarti dibagi masing-masing. Ini dibagi ini dibagi ini. Yang ini dibagi ini bisa habis ya. Tinggal Y0. Nah, terus ditambah. Nah, yang belakang ini dibagi X1 X0. Nah, kita susun aja jadi X1 min Y0 per X min X0 ini X min X0. Nah, maka ini jadikan lebih lebih terstruktur, lebih mudah dipahami ya, mudah dihafalkan juga kan daripada bentuk yang atas tadi. Nah, bentuk ini kan lebih sederhana ini. Jadi nanti kita gunakan polinomial untuk berderajat satunya atau linear ini P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 min Y0 per X1 min X0 dikali X min X0. Inilah untuk rumus yang linear atau lancar. Oke, contoh. Nah, perkirakan jumlah penduduk ya di sini pada tahun 1968. Kita sudah suruh memprediksi tahun 1968 berdasarkan data tabulasi berikut. Tahun 60 179,3, tahun 70 203,2. Nah, sekarang akan kita selesaikan ya menggunakan rumus kita. Ini Y0 plus Y1 min Y0 per X min X0 dikali X min X0. Oke, coba kita kerjakan contoh kita. Jadi kalau secara data ya ini sebenarnya ini X0, ini Y0 ya. Terus ini yang X1, ini yang Y1. Nah, udah masukkan aja ke sini ya. Maka nanti kan sebenarnya ditanya polinom berderajat 1, X-nya yang mau ditanya ya. Tadi ditanya 1968. Maka Y0 kita 179,3 ya. Ditambah Y1 min Y0. Y1 kita 203,2 min Y0 kita 179,3 dibagi X1 1970 dikurang X0 1960. Nah, gitu ya. Terus dikali X itu yang mau ditanya ya, X itu yang mau ditanya yaitu 1968 dikurangi X0-nya 1960. Oke ya, nanti silahkan dihitung detailnya, nanti hasilnya sama dengan 198,4. Nah, silahkan dicek lagi nih. Hasilnya 198,4. Oke, mudah ya. Kita lanjut. Contoh selanjutnya ya. Nah, diketahui dari data len 9,0 itu sama dengan 2,1972. Lalu diketahui len 9,5 itu 2,2513. Tentukan len 9,2. Nah, kita sudah menentukan len 9,2 dengan interpolasi lanjar sampai 5 suku bina. Bandingkan dengan nilai sejatinya.
Nanti ln 9,2 sama dengan 2,2192. Nah, seperti itu. Maka, nah ini rumus kita gitu ya. Rumus kita berarti nanti tinggal kita substitusikan saja ke rumus kita ini. Oke, coba kita kerjakan. Yang kitanya tadi apa? Ini ya, 9,2 ya. Oke, jadi ini polinom berderajat 1. Kalau X-nya kita ganti jadi 9,2. Sama dengan Y0. Y0 kita berarti ini ya, yang nilai yang awalnya ya. Nilai awalnya tadi 9,0 itu hasilnya 2,1972. Maka Y0 kita yang itu ya 2,1972 ditambah Y1 kita berarti yang disubstitusikan 9,5 ya, 2,25 13 dikurangi Y0 kita tadi 2,1972 dibagi X1 kita berarti 9,5 ya. 9,5 dikurangi X0 kita 9,0. Oke, tinggal dikali X-nya itu 9,2 yang tanya ya. 9,2 dikurangi X0 kita itu 9,0. Oke, nanti silahkan ya dicari detailnya. Hasilnya itu sama dengan 2,21. 2,2192. Nah, sama ya. Ini hampir sama. Solusi sejatinya 2,2192 gitu ya. Solusi pendekatan dia juga 2,2192. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau kuadratik gimana? Nah, kuadratik ya kuadratik itu berarti kita punya 3 titik gitu ya. X0, Y0, X1, Y1, dan X2, Y2. Nah, keseluruhannya cara substitusi ke polinomial kita. Polinomial berderajat 2 berarti A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Ini polinomial kita. Nah, ini ya kalau digambarkan kita punya X0, X1, Y1, X2, Y2. Dan garisnya tadi, kurva yang kita bentuk, fungsi yang kita bentuk harus melewati semua titik. Maka melewati 3 titik ini. Nah, ini interpolasi kuadratik. Polinom berderajat 2 ditentukan dengan cara berikut. Nah, caranya gimana? Gitu ya. Cara menentukan A0, A1, A2. Caranya itu kita substitusikan saja data kita ya. X, Y, Y, di mana I-nya 0, 1, dan 2. Kita substitusikan. Maka diperoleh 3 persamaan 3 variabel. Nah, seperti ini. Kita substitusikan ke fungsi kita tadi ya. A0, A1, X0, A2, X0 kuadrat sama dengan Y0. Jadi disubstitusikan nilai X, Y, Y kita tadi ya. Ini substitusikan. Oke, kalau sudah, kita cari dong A0, A1, A2. Dari mana nyarinya? Dari mana nyarinya? Nah, ini kan tadi berupa sistem persamaan linier ya. Maka penyelesaiannya nanti bisa pakai eliminasi Gauss-Jordan, dekomposisi LU, gitu ya. Atau interpolasi yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Nah, jadi ini intinya kalau kita punya polinomial berderajat 2 ya, kuadratik, ya, maka nanti kita ketemu 3 persamaan 3 variabel, maka kita bisa cari nilai A0, A1, dan A2-nya. Contoh, ln 8,0 sekian
9,0 sama sekian dan 9,5 sama dengan sekian. Tentukan len 9,2 dengan interpolasi kuadrat. Ini sudah ditunjukkan dia harus pakai kuadrat. Oke, sistem persamaannya seperti ini, ya kan? Tinggal kita substitusi saja. Nah, substitusi nilai-nilai yang ada. Tadi X-nya, X0-nya berarti kan ini sebenarnya 8,0 ya. Kalau ditulis lengkap sebenarnya 8,0 itu X1, X0, 2, ini nilai X1 ya. Ini sebenarnya ini X1, X0, ini Y0-nya ya. Ini X1, ini Y1. Nah, ini nilai X2, ini nilai Y2. Oke, substitusi. Ya, substitusi ke persamaan kita tadi. Yaitu A0 plus X, ya ini X. X kali A1, atau kita tulis A1 dulu. A1X ditambah ini A2 X kuadrat ya. Ini sama dengan Y tadi. Nah, substitusi sini ya. X0-nya diganti jadi 8. X0-nya ini ya. Diganti dengan, kita mulai dulu X-nya dengan 8, Y-nya dengan 2,0974. Nah, ini. Masukin. Dapat persamaan pertama. Sekarang substitusi X1, Y1 gitu ya. Diganti 9,0 di sininya X-nya gitu ya. Ini kuadratif 8,1 ini sama dengannya Y ini gitu. Lalu yang terakhir ini X2-nya kita masukkan berarti 9,5 A1, 9,5 dikuadratkan 90,25 A2 sama dengan Y kita 2,2513. Nah, seperti itu. Maka kita dapat sistem persamaan ya, 3 persamaan 3 variabel. Bisa kita gunakan eliminasi Gauss. Maka diperoleh nilai A0, A1, dan A2. Ini dieliminasi. Dapat A0, A1, A2. Maka polinom kuadrat kita tinggal masukkan. Ya, A0-nya jadi ini 0,6762 ditambah A1. A1 kita ini 0,2266 X ya ditambah A2. A2 kita ini harusnya A2 ya. A2 0,0064 X kuadrat. Nah, sama dengan P2X. Nah, bentuknya seperti ini. Sehingga yang ditanya tadi, polinom berdasar 2, 9,2 ya. Substitusi saja di sini ya. Ini diganti 9,2. Ini 9,2 kuadrat. Hasilnya 2,2192. Oke, yang sama dengan nilai sejatinya 5 bina. Jadi ini ternyata sama dengan nilai sejatinya kalau digunakan 5 angka bina. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke interpolasi kubik. Ya, tadi sudah kuadratik, sekarang kubik. Oke, misal diberikan 4 buah titik data. Nah, ini diberikan 4 ya. Kalau tadi kuadratik kita butuh 3, nah, kubik kita butuh 4. Yaitu apa saja? X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Selanjutnya, polinom yang menginterpolasikan ke 4 buah titik adalah polinom kubik yang berbentuk, nah ini bentuknya, polinomial berpangkat 3 ya, A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3. Ini polinomial berdasar 3 atau interpolasi kubik. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya, dia harus melalui keempat titik. Nah, itu ingat ya, kubik pangkat 3, maka ada butuhnya 4 titik. Nah, misalkan ini melalui X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Dia harus melalui semua titiknya. Polinom berdasar 3 sama penyelesaiannya. Substitusi saja ke fungsi kita ya. Nah, maka kita nanti dapat 4 persamaan 4 variabel. Nah, maka nanti nilai A0, A1, A2, dan A3 bisa kita sisakan menggunakan metode eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Oke, sekarang kita lanjutkan.
dengan menyulihkan X1, Y1 ke dalam polinomial. Nah, ini ya. Nah, tadi kita sudah mencari untuk polinom berderajat 1 atau linier ya. Kuadrat itu 2, 3 itu kubik. Nah, sekarang gimana kalau kita pengen polinom berderajat 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, caranya gini. Dengan cara yang sama, kita dapat membuat polinomial interpolasi untuk n berderajat n. Nah, kalau berderajat n, nanti kita butuhkan n plus 1 buah data. Ingat-ingat, kalau n butuhnya n plus 1. Lalu polinomial bentuknya apa? Ya A0 plus A1X plus A2X kuadrat ditambah dan seterusnya sampai ANX pangkat n. Dengan XI, YI ke dalam persamaan polinom di atas, Y sama Pn untuk I dari 0 sampai N akan diperoleh. Nah, ini udah. Selanjutnya, sebanyak N plus 1 data tadi kita substitusikan ke polinomial kita. Maka kita nanti dapat N plus 1 persamaan dan N plus 1 atau sebanyak N ya. Nah, ini sebanyak A0, A1 sampai N. Nah, berarti N plus 1 persamaan, N plus 1 variabel. Nah, ini ya. Polinomnya ini substitusi aja tadi ya, titik-titiknya ke sini. Kan jadi A0, A1, X0, ini X0 kuadrat, ini X0 pangkat 3, dan seterusnya. Oke, sampai ke N ya. Oh, berarti ini harusnya pangkatnya pangkat N. Ini harusnya pangkat N ya. A0 X pangkat N, X1 pangkat ini pangkat N semua. Nah, sekarang kita sudah bisa ya tadi linear, tinggal dieliminasi 2 persamaan 2 variabel. Nah, oke. Kuadratik ya, kuadratik tadi kita punya 3 persamaan 3 variabel. Kubik 4 persamaan 4 variabel. Maka secara umum penentuan polinom interpolasi dengan cara di atas kurang disukai. Kenapa kok kurang disukai? Nah, nanti kalau kita punya polinom berderajat 4 harus ada 5 persamaan 5 variabel. Nanti lebih besar lagi butuh 6 persamaan 6 variabel. Nah, kita sudah melihat di awal bahwa menyelesaikan SPL itu kan tidak mudah ya. Menyelesaikan SPL itu tidak mudah dan belum tentu ada. Ya, kan? Udah nggak mudah, belum tentu ada. Nah, maka secara umum interpolasi polinom seperti ini itu tidak disukai, kurang disukai ya. Polinomial interpolasi ini kurang disukai. Nah, beberapa metode perhitungan polinomial interpolasi telah ditentukan oleh para ilmuwan numerikawan, yaitu ada Lagrange, polinom Newton, dan polinom Newton-Gregory. Nah, jadi selain ada tadi polinom interpolasi yang bisa pangkat 1, linier, pangkat 2, kuadrat, pangkat 3, kubik, dan seterusnya sampai pangkat ke N, bisa pakai itu. Tapi kendala kita menyelesaikan SPL-nya. Gitu ya. Nah, maka ada cara yang lainnya, ada namanya polinom Lagrange, polinom Newton, dan polinom Newton-Gregory. Nah, untuk polinom Lagrange dan seterusnya ini akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Kita sudah melihat apa sih itu interpolasi, apa itu regresi, ya. Terus kita sudah mengenal interpolasi yang polinomial berderajat 1 linier, derajat 2 kuadrat, 3 kubik, dan seterusnya sampai derajat ke N. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas untuk metode-metode interpolasi yang lainnya. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.